Terbanglah saya sendirian seorang-seorang daripada Mesir ke Yaman, ke Sana'a Yaman, 4 jam perjalanan untuk mencari sebuah kota yang dihuni oleh Ahlul Bait. Habib lah. Habib lah. Ahlul Bait daripada keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib, daripada jalurnya Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa, daripada anaknya yang bernama Ubaidillah, yang dikatakan berhijrah daripada Madinah ke Basrah, dan kemudian keadaan di Basrah juga tidak begitu baik untuk Ahlul Baitin Nabi. Bermimpi jumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi mengisyaratkan untuk keluarga ini berhijrah daripada Basrah menuju ke Yaman. Sejak itulah bermulanya delegasi Ahlul Bait di kota Tarim melalui anak dia satu orang lagi nama Alwi bin Ubaidillah. Sebab tu keluarga ni dinamakan dengan Bani Ba'alawi. Adalah kesahihan yang menunjukkan tentang pembuktian mereka adalah Ahlul Baitin Nabi SAW, yang kita tak nafikan bahawa kita mencintai Ahlul Baitin Nabi SAW. Okey. Kesaksian eks-santri kota Tarim dari Malaysia. Ustaz Adnin Yahaya, beliau adalah seorang ustaz dari Malaysia, eks-santri kota Tarim. Bermula dari rasa keingintahuannya dan haus akan ilmu agama, tak main-main, beliau belajar langsung dari sang guru Al-Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun. Pada video ini, bersama Profesor Dr. Maza, Mufti Perlis Malaysia, Profesor Dr. Rozaimi Ramli, tokoh dan pakar hadis, dan Ustaz Rizal Azizan sebagai moderator. Ustaz Adnin bercerita tentang pengalamannya, sebagian kisah yang pernah ditemuinya di kota Seribu Wali. Berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan, kan? Perkara tu tidak ada siapa pun boleh menafikan. Tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa apa yang berlaku di dalam ajaran Habaib ini ada padanya tasyayuh. Ada. Seperti ini pengakuan panas, okey. Kubur lah yang paling mengerikan lah. Maksud kubur tu macam mana? Kubur boleh tu macam mana? Boleh definekan sikit. Kubur ni upacara ritual di kubur. Yang dikatakan ziarah makam Hud tu. Macam tu. Tu Hud satu hal. Yang kubur Hud memang diziarah. Kami ziarah setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kita ziarah pada bulan Syakban dan kita ziarah pada bulan Muharram. Ada kepercayaan apa-apa? Oh, dah jadi moderator pula ni. Saja tanya. Berminat. Boleh. Kepercayaannya adalah sebab salaf Alawiyin menziarahi makam Hud. Itu saja. Tapi kubur para Nabi itu tak ada siapa yang dapat sabitkan dengan kubur Nabi Muhammad. Itu poin yang, itulah macam kita sebut tadi lah, bila kalangan akademik sendiri pun mempercayai benda tu dan dia berhujah dengan benda yang sama berkaitan dengan mimpi dan berkaitan dengan yaqadah. Nanti kalau ada kisah di kalangan Ahlul Tarim masyhur bahawa Nabi Allah Hud ziarah faqih muqaddam. Nabi Hud ziarah faqih muqaddam. Ziarah secara yaqadah. Ziarah dan bagi tahu dekat faqih muqaddam, illam tazurna zurna. Kalau hampa tak nak mai ziarah aku yang akan mai ziarah hampa. Jadi faqih muqaddam dihimpun anak cucu cicit dia malu kepada Nabi Allah Hud. Jadi kita jangan biar Nabi Allah Hud keluar daripada kubur lah. Kita biar dia stay di kubur tu. Jadi kita kena pergi kat dia. Kita pergi kat dia. Maka ziarah tu dia bermula pada bulan Syakban. Dia ada sempena dengan tazkiyatun nafs. Menjadikan lembah Hud tu sebagai tempat penyucian jiwa, tempat isti'adad untuk istiqbal Ramadan. Jadi, apa yang dibuat? Kita pergi situ, kita akan beribadat. Oh, tak ada mandi-mandi tak ada? Ada. Itu sungai itu kita kata untuk pembersihan badan lah. Okey. Tapi ada kepercayaan sungai Hud dikatakan nahar min nahril jannah, kata orang tadi. Sungai Hud tu adalah satu sungai daripada sungai-sungainya syurga. Tapi yang menariknya adalah siapa yang boleh verify itu adalah kubur Nabi Hud. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila disebut kota Seribu Wali ni kan, siapa yang verify? Ke sendiri self claim je? Sendiri yang masing-masing claim je. Dalam kelompok Alawiyin, mereka claim hal yang sedemikian. Di atas sesuatu perkara yang berlaku yang juga tidak ada siapa yang boleh verify. Tidak ada siapa yang boleh verify perkara tu. Dan
Dan hut tu dijadikan sebagai tempat untuk bermunajat, tempat untuk bagi salam dan sebagainya, tempat untuk memang kita akan Bermunajat artinya pergi berdoa di situ. berdoa di situ, kita akan sembahyang di situ, kita akan buat maulid tepuk kompang di situ. Dia macam saya kalau anda tengok macam dia macam ada majlis ni untuk ahli ni kan, keluarga ni. Ya. Ni keluarga, semua keluarga macam dapat habuan Dapat habuan masing-masing. Dia panggil dia ada ziarah. Ziarah untuk Dia ada keluarga ziarah dapat. hari pertama ziarah keluarga Balfaqih, nanti ada ziarah keluarga Idrus Supaya semua orang kira dapat habuan lah. Kan? Masing-masing akan ikut. Last sekali ziarah keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu tahun 2000 makan Nabi Hud tu keadaan masakin sekeliling bukan sebanyak hari ni. Tapi selepas 20 tahun hanya di atas satu kenyataan seorang Habib, kalau tak salah Habib Alwi bin Syihab menyebutkan man bana baitan fi Hud bana Allahu lahu baitan fil jannah. Zaman yang hafal tak? Siapa yang buat Siapa bina satu rumah di Hud, maka Allah akan bina bagi dia rumah dalam syurga. Hari ni orang, saya rasa orang Malaysia pun ada pergi buat pelaburan untuk buat rumah di Hud, untuk dia nak pergi duduk pada bulan Syaban ataupun pada bulan Muharram. Dan fadilat ni disebarkan di Kota Tarim. Di tersebar. Sekarang ni orang Malaysia ada yang nak pergi Mekah dan umrah haji pun tak rasa tak puas lagi tak pergi situ. Ya. Balik kena ziarah balik. Dan ada kami jumpa dengan orang yang balik daripada Yang di airport tu? Jumpa di airport. Dia sebut, dia kata, lepas ni baru saya nak pergi umrah. Kerana guru saya pesan, sebelum pergi umrah, singgah Tarim dulu. Banyak tok guru kita di sini yang sebut macam tu. Dia kata, kenapa kena pergi Tarim? Dia kata, cuci jiwa dulu. Pergi umrah tu bukan untuk cuci jiwa, kemukafiratu ma bainahuma kan. Disebut dalam hadis. Artinya benda yang adalah hadis umrah kepada umrah memadamkan dosa kafarat, dosa apa, semua tu tak menjadi berbekas dalam hati mereka, sehinggalah mereka pergi ke tempat yang mana mimpi kata itulah tempat terbaik. Mimpi tu pun bukan mimpi dia apa. Mimpi orang yang dakwa dia mimpi. Siapa pun tak boleh nak verify mimpi. Ya. Siapa pun tak boleh nak mengesahkan setiap hujah dan juga kenyataan. Siapa yang nampak dan siapa yang mula buat, siapa dan sekian. Setiap tahun akan berlaku perubahan dan perubahan. Sampai hari ni kubur dah jadi yang macam apa kita pun tak tahu kan. Budaya. Dan benda tu sekarang dibawa masuk ke Malaysia kali sikit. Lama-lama kita boleh jadi macam India dengan Pakistan. Kalau kita tak ni. Sebab ada ditulis dalam sebahagian daripada buku aliran Sufi ni yang mengatakan menziarahi kubur yang dipanggil sebagai kutub. Nak lupa nama dia, tapi dikatakan, dinukil dalam kitab dia. Dia kata ada syekh daripada Maghrib mengatakan pergi ziarah kubur kutub tersebut, wali kutub tu lah, dia punya ganjaran seperti melakukan haji berkali-kali. Jadi nak pergi haji buat apa kan? Benda tu idea tu yang Syiah punya idea. Di Karbala. Pergi Karbala 10 kali haji, 100 kali haji, 1000 kali haji. Dia berkembang macam tu. Pasal dia dah tak perlu dalil, dia hanya perlukan mimpi. Dan dia membesarkan tokoh-tokoh dia dengan buat cerita karamah. Karamah yang kita mengaji pondok dulu pun, dia pun ada pergi pondok juga. Memanglah ramai anak-anak murid ni dia suka cerita tentang keajaiban Tok Guru ni, kan, tak apa. Tapi kadang masa tu taklah melampau sangat. Ni dia jadi macam melampau. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi, betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjaga, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Tapi kalau orang Wonogiri juga di pojok-pojok, saya belum yakin juga sama Kiai Imad itu. Enggak apa-apa. Dan kita jangan marah dan jangan sampai menyalahkan orang yang belum percaya kepada penemuan ini, kesimpulan ini. Jangan kita menganggap dia ini adalah orang lain. Tetap, karena nilai kesadaran frekuensinya berbeda sesuai dengan keadaan jiwanya.
Tidak bisa kita serta-merta menyalahkan orang yang dia sejak kecil diingu oleh seorang Habib, ngaji pada seorang Habib, Habibnya kebetulan baik, nggak pernah berbuat salah. Kemudian hari ini kita mengatakan Habib itu bukan turunan Nabi, kemudian dia marah pada kita, kitanya balas marah. Jangan. Karena apa yang dia ketahui, orang Habibnya itu baik. Kan Habib itu walaupun nasabnya palsu, nggak mesti orangnya semua jahat, enggak, pasti ada yang baik. Manusia itu semuanya punya kecenderungan kebaikan dan keburukan yang sama, anak siapapun dia. Dan potensi seseorang anak Adam untuk menjadi orang besar dalam kehidupannya, anak siapapun, keturunan siapapun sama. Buktinya turunan Nabi juga banyak yang mabok. Orang ngaku turunan Nabi tapi mabok, ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras, katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak, tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur, ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin dengan dia. Ini akhlak orang Jawa, itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga nggak boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan pelangga-pelongo segala macam. Lah husnudon kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Kita harus berakhlak, tapi bukan berarti kita mau direndahkan. Kalau mereka ngomong anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri yang haplogrupnya O. Haplogrup O itu haplogrup orang Jawa, orang Cina, orang Jepang, turunan dari Prabu Brawijaya, itu haplogrupnya O. Turunan Prabu Siliwangi, haplogrupnya O. Kalau mereka mengatakan bahwa anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri laki-lakinya, maka mulai hari ini orang Wonogiri harus kompak. Tidak ada perempuan Wonogiri yang boleh dinikahkan dengan para pemalsu nasab. Kalau tidak nanti anak cucunya ya jadi tukang dusta itu. Mau anak cucunya jadi tukang dusta begitu.
Harus kita ini berdiri tegak di hadapan bangsa yang congkak. Orang Yahudi dalam ajaran Talmud, ajaran Talmud ini ajaran daripada penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Setelah Nabi Musa wafat, ada orang-orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Ajarannya disebut apa ditulis dalam kitab namanya Talmud. Di dalam Talmud ini diajarkan orang Yahudi adalah khairus syu'ab, sebaik-baiknya bangsa di atas dunia. Selain orang Yahudi adalah binatang. Tidak boleh perempuan Yahudi menikah dengan selain orang Yahudi. Selain orang Yahudi boleh dibunuh. Selain orang Yahudi boleh ditipu. Selain orang Yahudi tidak ada punya hak untuk hidup di muka bumi. Dibunuh aja boleh, karena tidak mempunyai hak hidup di muka bumi. Dan selain orang Yahudi, menurut ajaran kitab Talmud, bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ajaran-ajaran penyimpangan dari ajaran Musa itu sekarang dikembangkan oleh orang yang merasa keluarganya, nasab keluarganya lebih tinggi dari nasab keluarga orang lain. Kalau ada orang Wonogiri, orang Indonesia yang masih menghormati keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan merendahkan kita yang menghormatinya semacam itu bodoh banget itu orang Wonogiri. Udah direndahkan, dia kalau melihat orang Wonogiri nggak level. Kitanya mah hormat, nyium tangannya, tapi dalam hatinya nggak level. Dia bawa anak perempuan, kita ngeliatin anak perempuannya, lo turunan apa lo ngeliat-liat anak gua, padahal kitanya menghormati. Tidak ada lagi mulai sekarang. Kita bangsa besar, kita turunan pembangun daripada Borobudur, kita turunan pembangun daripada Prambanan. Peradaban Indonesia yang besar di masa lalu melahirkan kita hari ini yang